Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Mars GKN. Komsel Ebenezer 1 dari Sidoarjo. Ya, selamat kita melayani bersama-sama di tempat ini, selamat beribadah. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas kita semua yang datang dengan penuh kerinduan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita. Amin. Kita mau datang pada Tuhan. Namamu Tuhan, kami mau memuliakan namamu karena Engkau baik buat kami. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan.
Jatuh
Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Kita akan berkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terindah buat kita umat Tuhan. Amin. Karena hari yang sudah Tuhan jadikan buat kita selalu indah. Bye.
Ya, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang memiliki segalanya di dalam dunia ini. Sungguh tak tertandingi kasih-Mu Tuhan. Duduk katakan kanan kiri saudara, tidak ada yang seperti Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian ya dari saudara-saudara kita yang dari Sidoarjo. Monggo saya persilahkan. Pakai mic ya. Sebetulnya tidak pakai mic juga tidak apa-apa ya, suara saya keras.
Shalom Bapak Ibu, kami dari Gereja GPI Sentro ya. Kami dalam komunitas Kekal Ebenezer 1 di Sentro. Kami percaya kami datang di sini bukan kebetulan, tapi memang Tuhan yang merencanakan kami untuk kami dapat beribadah pagi hari ini di sini. Pada dasarnya kita semua saudara ya, baik itu gereja manapun kita tetap bersaudara ya. Untuk itu kami pada pagi hari ini kami akan persembahan pujian untuk kita semua ya. Siapapun kita, apapun warna kulit kita, kita bersaudara di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Ibu Dian akan berdoa untuk persembahan kita. Kami
mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini Engkau sudah berkati kami kesehatan, kekuatan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Engkau suci kuduskan tangan-tangan yang memberi. Biar kami boleh memberi dengan kerendahan hati kami, dengan keikhlasan hati kami. Dan Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menjalankan dan yang mengelola dalam persembahan kami. Boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan berikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beres kabeh. beres semua. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita dengan lipat kali ganda. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sungguh bangga memiliki Allah, Tuhan yang sungguh setia dalam hidup kita. Berkali-kali Tuhan senantiasa menolong kita, meskipun kita juga berkali-kali meninggalkan Dia, tapi Dia tetap setia menunggu kita, menanti kita. Meskipun Tuhan tak menolongku,
terjauh, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Meskipun dengan nada jauh, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur.
Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih sayang-Mu Tuhan yang terus boleh berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan yang terus boleh kami rasakan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini Tuhan untuk beribadah bersama saudara-saudara kami seiman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, bukakan hati kami, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menjadi berkat, saluran berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah berkat firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami yang subur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Kau telah memimpin ibadah kami dari pertengahan, dari awal hingga pertengahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan sudah pimpin perjalanan tim kami saudara dari Sidoarjo hingga tiba di tempat ini saudara. Semalam kami sempat menginap di rumahnya keluarganya saudaranya Pak Kihong saudara. Terima kasih untuk tumpangannya sehingga kami tidak terlalu jauh, tidak terlalu harus terburu-buru saudara. Jadi kami dari tempat penginapannya Pak Kihong saudaranya, saya menuju tempat ini hanya kurang lebih 21 menit ya Pak ya. 21 menit ya. Terima kasih sekali lagi. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri. Karena ada pepatah mengatakan kalau nggak kenal makanya nggak sayang saudara ya. Nama saya Yongki saudara ya. Ini tim saya yang sebelah kiri sini, yang baris kedua itu istri saya yang paling cantik saudara ya. Saudara ya. Saudara perlu diketahui kalau saya dengan Pak Yoni dan Bu Ike ini kita dulu satu tim pelayanan. Ya, kita main musik, bahkan mungkin bukan sekedar main musik tapi sering banget saudara ya, kemana-mana sering kita pelayanan bareng. Ya, Mas Yoni tetap di posisi yang sama main keyboard sampai hari ini, dan saya pun di posisi yang sama tetap bermain drum saudara ya, sampai saat ini saudara ya. Terima kasih untuk undangannya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bersama-sama firman Tuhan yang saya akan beri tema yaitu iman yang menjadi kenyataan. Ya, iman yang menjadi kenyataan. Saudara, perlu diketahui kalau iman ini sangat penting saudara ya. Kenapa dikatakan sangat penting? Karena iman ini adalah modal utama bagi orang Kristen saudara ya. Di dalam perjanjian lama saudara, kata pengharapan diucapkan 85 kali. Di dalam perjanjian baru saudara ya, kata pengharapan diucapkan 85 kali, dan kata kebenaran diucapkan 230 kali, dan kata kasih diucapkan 258 kali. Tetapi yang luar biasa saudara, kata iman diucapkan 558 kali. Ini berarti apa saudara? Iman adalah dasar yang luar biasa saudara. Karena di Ibrani 11 ayat 6, Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Saudara, dikatakan kalau kita tidak punya iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena memang ini adalah dasar saudara ya. Dasar dari segala sesuatu saudara ya. Orang benar akan hidup juga oleh iman. Di dalam Roma 1 ayat 7 dikatakan saudara ya, orang benar itu kan hidup oleh iman saudara. Banyak hal yang terjadi yang luar biasa yang dilakukan oleh karena seseorang mempunyai iman.
Contohnya sudah dalam Alkitab banyak sekali. Ya di sini saya akan ambil 3 contoh saudara ya, yaitu Bapak Abraham. Tidak mungkin Bapak Abraham yang berumur 100 tahun, istrinya yang berumur 90 tahun akan melahirkan. Kira-kira bagaimana saudara ya? Kalau emak-emak melahirkan saudara ya. Tetapi karena iman, karena kepercayaan yang luar biasa, Sarah boleh melahirkan, saudara ya, boleh punya anak. Yang kedua saudara, Musa, dia dengan mengangkat tongkatnya, maka Laut Merah terbelah menjadi 2 saudara. Sekali lagi, ini karena iman yang luar biasa yang dimiliki Musa. Yang ketiga saudara, contoh yang ketiga di Alkitab dikatakan, Daud, seorang gembala domba saudara, yang tidak punya pengalaman dalam berperang, tetapi mereka mengalahkan siapa? Goliat saudara. Di sini terbukti saudara. Kenapa? Kalau kita mempunyai iman, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar saudara. Sebentar saudara, kacamata kurang kelihatan. Kalau kita punya iman saudara, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan kesulitan apapun kita akan lalui saudara. Banyak mungkin di antara saudara dan saya mengalami banyak masalah, baik dalam pekerjaan, ekonomi atau yang lain. Khususnya mungkin kalau saya lihat saudara ya, rata-rata kita ini mempunyai masalah dalam ekonomi, keuangan saudara ya. Kenapa? Karena kita tidak meletakkan iman kita pada Tuhan dengan luar biasa seperti para contoh-contoh tadi saudara ya. Yang menjadi pertanyaannya, apa sih iman itu saudara? Ya, mungkin saudara akan bingung, apa sih kok saya mengatakan iman. Iman di dalam Ibrani 11 dikatakan, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, di dalam Ibrani 11 dikatakan, iman adalah dasar saudara ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Oleh karena itu apa saudara? Kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki iman yang luar biasa. Kita mengharapkan kesembuhan ilahi, kita mengharapkan berkat Tuhan yang luar biasa, kita mengharapkan terjadi hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Tetapi kita tidak mempunyai dasar. Tidak mungkin saudara, kalau kita tidak mempunyai dasar iman itu, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Sama dengan contoh-contoh tadi yang dikatakan saudara ya, Abraham, Musa dan Daud saudara. Saudara perlu ketahui, di dalam gudang persediaan Allah saudara di sorga itu banyak sekali berkat ya. Tetapi kalau saudara tidak bisa menggunakan dasar ini untuk meraih berkat itu saudara tidak akan pernah bisa mencapai hal yang besar. Kenapa saya katakan? Karena saya berkali-kali mengalami saudara ya, saya mencoba mengalami itu berserah penuh pada Tuhan. Banyak hal-hal yang besar yang saya dapat rasakan saudara ya. Ada satu kisah yang menarik saudara. Ketika saya makan all you can eat saudara, all you can eat artinya semua bisa dimakan saudara ya, termasuk piring, sendok dan garpunya kalau saudara kuat saudara ya. Yang unik saudara, yang unik dalam all you can eat, ketika saya ingin makan saudara ya, ini yang jual pintar saudara. Kenapa? Ketika saya ambil piringnya kecil sekali saudara. Mungkin saudara yang pernah makan di all you can eat akan tahu. Ya mungkin mereka kasih piring yang besar saudara ya, gitu ya. Piringnya kecil-kecil, pisin itu saudara ya. Sehingga walaupun makanan itu begitu banyak, saudara nggak bisa ambil semaunya. Walaupun makan itu tidak terbatas saudara. Saya makan coba walaupun mungkin saya lihat lebih dari 50-70 macam-macam makanan saudara. Saya ambil paling semuanya piring. Ya walaupun saya setelah makan balik lagi. Duduk, makan, balik lagi. Tapi nggak mungkin terus berkali-kali, saudara. Kenapa? Karena tempatnya kecil, saudara ya. Nah, sama, saudara. Kalau kita punya iman yang kecil, kalau saudara memiliki iman yang kecil, saudara, kapasitasnya kecil, Tuhan tidak akan bisa memberikan berkat yang besar. Kenapa? Karena saudara mungkin ragu dengan kuasa Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang seringkali tidak diberkati. Kenapa? Mereka mempunyai kapasitas iman yang hatinya kecil, saudara ya. Ciri orang yang hatinya kecil, saudara. Ciri orang yang punya iman hatinya kecil apa? Tidak berani melangkah.
tidak berani mengambil keputusan. Dan orang yang kecil hatinya, iman kecil biasanya saudara senang lihat orang susah dan susah kalau lihat orang senang. Gitu saudara ya. Mereka nggak bisa lihat orang senang saudara ya. Nah itu ciri orang yang punya iman yang punya kapasitas yang kecil. Mereka selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain saudara. Ciri-ciri orang lain seperti itu saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya hati yang besar, kapasitas yang besar saudara, seringkali kita dihantui dengan rasa iri hati, berkat Tuhan tidak akan pernah tercurah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kita mempunyai kapasitas yang kecil. Seperti kita kalau mau minum saudara. Nggak mungkin saudara kalau mau minum ngambilnya sendok. Bisa minum pakai sendok, tapi cuman kecil. Pasti saudara akan ambil gelas yang besar, gitu ya. Kalau bisa sebesar mungkin supaya apa? Kita minum enak, gitu saudara ya. Nah inilah saudara pengertian dasar dari segala sesuatu. Kalau kita punya dasar iman yang kuat, mempunyai kapasitas yang besar, maka kita akan memperoleh berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan di sorga saudara. Ini yang harus kita kuasai dan harus kita miliki saudara. Iman sebenarnya saudara dalam pengertian sederhana adalah mengaminkan firman Tuhan. Jadi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, saudara cukup mengaminkan saja. Ya, aminkan, saudara jangan ragu. Banyak anak Tuhan ketika firman Tuhan dikatakan begini, bla 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 bla. Mereka dalam hati selalu berkata, mungkin nggak ya, bisa nggak ya. Nah, jadi saudara, iman adalah mengaminkan firman Tuhan. Sangat sederhana sekali saudara. Walaupun itu tidak masuk akal saudara ya. Coba kita ucapkan bersama saudara. Iman dalam pengertian sederhana adalah mengaminkan firman Tuhan. Iman adalah, ulangi biarkan saudara. Iman adalah mengaminkan firman Tuhan saudara ya. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengaminkan firman Tuhan, maka tidak akan pernah terjadi hal-hal yang luar biasa, luar yang spektakuler ya. Orang yang percaya atau beriman saudara, dia akan bisa menikmati janji Allah. Ya. Di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan Thomas, saudara ya, dia harus melihat dulu baru percaya saudara. Ya. Sedangkan yang Tuhan inginkan adalah engkau boleh, maksudnya engkau harus percaya walaupun tidak melihat. Itu yang Tuhan inginkan. Artinya saudara, kita harus mengaminkan dulu. Walaupun hal itu belum terjadi saudara. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mengaminkan terlebih dahulu saudara, kita akan mengalami mujizat-mujizat yang besar. Saya mengalami hal yang besar ketika saya ingin bangun rumah saudara. Saya nggak punya uang, ya uang sekedarnya hanya beberapa saudara, karena rumah saya tiap hujan kebanjiran. Jadi ya tiap hujan ada mesti masuk ke rumah kurang lebih segini sudah nggak enak gitu ya. Dan itu surutnya itu bisa sampai subuh. Jadi saya kadang-kadang begadang nggak tidur. Nah, tapi saya melangkah bersama istri saya, ayo bangun. Pokoknya kita punya uang berapa, kita bangun. Singkat cerita saudara, walaupun dana kurang, saya tidak tahu caranya. Pokoknya Tuhan, saya sudah melangkah, saya punya kapasitas iman, rumah saya harus jadi Tuhan. Ya walaupun cukup lama, kurang lebih hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun bangun, baru rumah itu jadi saudara ya. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati rumah yang luar biasa buat saya saudara ya. Sehingga rumah saya tidak kebanjiran lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, yaitu Charles Spurgeon saudara ya, ada hamba Tuhan yang sangat luar biasa mengatakan, iman yang kecil akan membawamu ke surga, tetapi iman yang besar akan membawa surga ke dalam hatimu. Maksudnya apa saudara? Kalau kita punya iman yang besar, itu kita bisa mengundang berkat Tuhan datang. Seperti hal-hal yang tadi dilakukan oleh contoh-contoh di atas saudara ya. Di sini saudara, ada iman yang kecil memang luar biasa juga saudara ya, tetap membawa kita ke surga. Contohnya penjahat yang disalib di samping Yesus saudara ya. Mereka ketika disalib bersama Yesus, mereka sudah ingin menemui ajalnya. Nah, mereka mengatakan, jika engkau berada di surga, ingatlah aku. Nah, maka Tuhan mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus saudara ya. Kenapa? Karena mereka memiliki iman yang luar biasa. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana sih meningkatkan iman? Ya, bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita menjadi luar biasa, menjadi dahsyat iman kita? Bahkan setiap apa yang kita doakan
bisa terkabul. Yang pertama saudara ya, untuk kita dapat meningkatkan iman, hidup dalam firman. Hidup dalam firman dikatakan apa? Ya rajin baca Alkitab saudara. Coba saya ingin tanya di mari yang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang sudah habis siapa? Nah ya, enggak apa-apa saudara, nggak perlu angkat tangan, mungkin saudara sudah hati saudara ya. Nah, kenapa saudara? Saya sering kali baca firman, saya udah 4 kali bolak-balik saudara. Ini mungkin ini yang mau yang kelima nih, mau habis saudara ya. Mau yang kelima dari Kejadian sampai Wahyu. Itu saya baca kadang-kadang saya sendiri nggak ngerti saudara. Tapi saya baca ulang. Terus terang saudara, ketika saya walaupun saya baca dengan sound saudara ya, Bible sound saudara ya. Jadi saya dengarkan, itu akan menguatkan iman saudara, akan membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Apa? Kalau kita hidup dalam firman saudara, maka kita akan menjadi kuat. Saudara, ada contoh yang sangat simpel saudara ya. Misalkan Bapak Ibu saudara di tempat ini, kalau saudara ingin pergi ke daerah utara atau ke daerah barat saudara ya, sesuatu tempat wisata mungkin yang belum pernah Anda ketahui, saudara memerlukan GPS ya. Apa itu GPS? Mungkin sudah tahu semua, Global Positioning System saudara. Nah, di sana ketika Anda tekan pencet, klik saudara akan mengarahkan belok kiri, belok kanan, lurus, putar balik. Sampailah kita di tempat tujuan saudara ya. Nah begitu juga dengan kehidupan kita saudara. Kita punya GPS, God Positioning System saudara. Kenapa? Kita harus punya GPS itu saudara. Kenapa? Karena kita juga ingin hidup kita punya tujuan, punya arah. Bagaimana kita bisa punya tujuan dengan arah kita itu supaya tepat? Ya kita harus bersama Tuhan saudara. Kenapa? Seringkali anak Tuhan ini merasa mampu dan bisa mengatur hidupnya saudara ya. Seringkali kita melihat banyak anak Tuhan, terutama khususnya orang-orang yang sukses saudara ya. Untuk apa aku percaya Tuhan? Uangku gak kurang, mobilku hebat, rumah tanggaku damai aja, rumahku mewah. Untuk apa aku percaya Tuhan? Aku gak perlu dengan Tuhan. Saudara lihat banyak bukti contoh yang sudah kita lihat. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ujung-ujungnya berantakan saudara ya. Oleh karena itu di sini dikatakan kita perlu GPS. Apa tadi saya katakan? God Positioning System. Orang yang punya GPS itu akan punya target saudara. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, mereka akan punya target atau punya kemampuan. Mereka punya impian yang besar. Kenapa? Jangan kita nanti punya iman tadi tidak punya impian. Saudara kalau punya iman harus punya impian. Impiannya apa? Saudara katakan dalam hati, saya ingin begini, saya ingin begini. Nyatakan dengan iman saudara dan doakan, percaya, dan tadi yang saya katakan aminkan. Kenapa? Pasti akan terjadi saudara. Kenapa? Karena saya sudah merasakannya berkali-kali, bukan sekali 2 kali tapi berkali-kali saudara ya. Saudara lihat mungkin kalau di Jakarta saudara lebih banyak saudara ya. Gedung-gedung pencakar langit yang sangat luar biasa. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu impian besar seorang arsitek, ya. Mungkin seorang arsitek ketika dipanggil, apakah bisa dibangun gedung di sini? Mereka akan melihat struktur tanahnya, bagaimana melihat lokasi sekitar, sehingga mereka menyatakan sanggup bangun, maka jadilah gedung-gedung pencakar langit. Saudara bisa melihat kalau datang ke Jakarta, saudara ya. Saya sangat kagum kadang-kadang melihat orang kok bisa bangun sampai begini tinggi gitu ya, dan mereka nggak takut kalau kena angin luar biasa roboh. Ini yang sangat luar biasa yang saya lihat saudara. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan saudara, kita harus punya target, punya sasaran, punya kemampuan. Supaya apa? Kalau kita punya target, punya kemampuan, maka kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Sekarang pertanyaan lagi saudara, bagaimana sih kita bisa menjadikan iman untuk jadi nyata dalam hidup kita? Banyak orang Kristen mengatakan saya beriman, saya iman, saya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak bisa menjadi kenyataan. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama yang perlu diingat saudara ya, bagaimana iman kita bisa menjadi kenyataan? Yang pertama, kita punya penglihatan iman. Penglihatan iman. Di sini kita akan membaca di dalam Ibrani 11 ayat 20. Mungkin bisa dibantu Ibrani 11 ayat 20.
Di sini kita akan belajar dari seorang bapak yang punya iman yaitu Ishak, saudara ya. Nah, di sini dikatakan karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Lihat saudara ya. Ishak mempunyai pandangan ke depan. Apa? Mereka ingin anak-anaknya di kemudian hari maju, sukses, takut akan Tuhan dan berkarya untuk Tuhan. Nah, ini saudara yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita punya iman tapi kita tidak punya pandangan ke depan. Kita stagnan, saudara ya. Kita tidak pernah bisa mempunyai visi-visi yang baik. Kita harus mempunyai visi, saudara, dalam kehidupan ini, dalam kita mengiring Tuhan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan aja punya visi, saudara. Tuhan aja punya visi, punya sasaran. Mereka menciptakan manusia agar apa? Agar manusia bisa menyembah Dia, agar manusia bisa turut kehendaknya, agar manusia bisa merasakan kebaikan, agar manusia bisa menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Itu visi-visi Tuhan, saudara. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan harus punya visi juga, sama seperti Bapa kita di sorga. Kalau kita nggak punya visi, nggak punya penglihatan iman, kita tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana iman kita menjadi kenyataan. Ada satu ungkapan yang bagus, saudara. Ya, sini dikatakan demi I see is demi I'll be. Maksudnya apa, saudara? Demi I see is demi I'll be. Maksudnya apa? Apa yang kamu ucapkan itu yang akan terjadi, saudara. Ya, kalau saudara melihat sesuatu, saudara mengucapkan, itu akan terjadi. Apa yang kita lakukan, kita akan menjadi seperti itu. Oleh karena itu, saudara, hal ini sangat baik, saudara ya. Jadi kalau saudara melihat sesuatu yang baik, ya, menurut saya saudara bagus, saudara menginginkan itu, ucapkan. Ya, saya dulu waktu belum punya mobil, saudara, waktu saya masih bujangan, masih ganteng-gantengnya, saudara ya. Sekarang pun masih ganteng ya, masih oke. Tim saya tertawa, saudara ya, tertawa saya itu menghina saya, saudara ya. Ketika saya masih bujangan, saudara, saya ingin punya mobil. Terus terang, saya kalau lihat teman-teman saya di gereja punya mobil, saya, aduh sirik, kok kapan saya punya mobil ya? Saya punyanya kok motor terus itu. Tapi saya belajar memperkatakan iman. Bahkan saya sering dengar khotbah dari para hamba Tuhan, kamu kalau lihat mobil doakan, dalam nama Yesus ini jadi mobil saya. Dalam nama Yesus ini saya akan punya mobil. Gitu. Itu tidak salah, saudara. Dan jujur aja saya katakan, saya mempraktekkan itu berkali-kali. Ketika saya masih sendiri, saudara, masih bujangan, saudara, saya mendoakan untuk tangan kalau saya lagi main ke mall sama teman-teman saya, gitu. Saya mendoakan dan saya mengatakan, Tuhan saya akan punya mobil. Ya puji Tuhan, saudara, sampai saat ini ya saya memiliki mobil, saudara. Tuhan berkati saya dengan mobil, saudara. Itulah, saudara. Kalau kenapa? Karena kita harus punya visi, saudara. Kalau kita tidak punya visi, kita tidak akan pernah bisa menjadi apa yang kita mau dan kita inginkan, bahkan yang Tuhan inginkan. Yang kedua, saudara, bagaimana iman kita menjadi kenyataan? Yaitu kita harus mempunyai perkataan iman. Ya. Perkataan iman, saudara. Di sini kita akan belajar dari Yakub di dalam Ibrani 11 ayat 21. Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir memberkati kedua akan mati, memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya, saudara. Dia memberkati Manasye dan Efram, saudara, anaknya Yusuf, saudara. Artinya apa, saudara? Yakub mereka mempunyai perkataan yang baik. Mereka ingin cucunya ini mempunyai hidup yang baik, hidup yang maju. Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan sering mengatakan ucapan-ucapan yang baik, saudara, saya diberkati, saya sukses, saya berhasil, percaya, saudara, perkataan saudara akan menjadi kenyataan, saudara ya. Di dalam Bilangan 14 ayat 27 sampai 28 di sana dikatakan, Bilangan 14 ayat 27-28 dikatakan, bangsa Israel seringkali bersungut-sungut ketika mereka ditolong oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, saudara ya, tanah perjanjian. Di sana banyak orang-orang yang mengeluh
dan berkata, buat apa ngikuti Musa? Ya, kita menderita begini begitu macam-macam. Lebih baik kita mati di tanah Mesir, lebih baik kita mati di padang gurun. Lihat saudara ya, apa yang dikatakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Lebih baik kita mati di tanah Mesir. Akhirnya apa saudara? Tuhan mendengar dan Tuhan mengatakan, oke, kalau memang itu yang kamu mau, aku akan buat engkau mati. Ya, siapapun yang mengatakan ingin mati, matilah dia. Apa? Karena Tuhan jengkel, saudara. Ya, Tuhan panjang sabar, Tuhan baik, tapi Tuhan juga, saudara ya, misalnya mereka tidak ingin dipermainkan, saudara. Ya, mereka tidak ingin diremehkan, dilecehkan, saudara. Makanya, saudara, bangsa Israel pada angkatan yang pertama, saudara, mereka mati semua, saudara. Kenapa? Karena mulutnya mengucapkan kata-kata yang enggak bagus. Ya, sedangkan generasi berikutnya, saudara, mereka sampai ke tanah Kanaan. Ini mengatakan apa, saudara? Perkataan iman yang tadi dikatakan, saudara ya, seperti Yakub, mereka memberkati anaknya Yusuf, ya, atau cucunya, saudara ya, Manasye dan Efraim. Mereka ingin cucunya ini atau anak Yusuf ini menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang besar. Kenapa? Kalau kita punya perkataan yang baik, saudara, maka hasil pun akan baik. Saudara kalau nggak percaya, saudara sekarang ucapkan, saya pusing, saya pusing, saya pusing. Ucapkan 1000 kali. Nah, pusing sungguhan. Tapi jangan dilakukan sekarang, saudara. Nanti asar bingung sama orang Jemani. Gotong saudara karena pusing gitu ya. Karena pingsan nanti. Nah, ini sudah dikatakan apa? Kalau kita mengatakan hal-hal yang buruk, maka yang terjadi dalam kita ada hal yang buruk, saudara. Contoh lagi, saudara ya. Orang sakit, saudara. Kalau saudara mengatakan saya sakit A pada dokter, lalu dibawa ke laboratorium, sudah Anda diperiksa, ternyata misalkan maaf bicara, oh iya benar Pak, Bapak ini kena penyakit cancer. Saudara ingat ya, di sini ada 3 yang pegang peranan, saudara. Apa kata gejala penyakit? Yang pertama, apa kata firman Tuhan? Dalam arti kata, oleh bilur Tuhan kita disembuhkan. Dan yang ketiga, apa kata diri Anda? Ini yang paling penting, saudara. Ketika saudara dibawa ke laboratorium, diperiksa, dinyatakan positif, itu enggak salah, saudara. Saudara punya penyakit kanker, saudara enggak salah. Laboratorium enggak salah. Benar. Tetapi ingat, saudara ya, yang tadi dikatakan, saudara. Ya, itu hanya logika, saudara. Sedangkan kebenaran firman Tuhan harus di atas logika, di atas kenyataan, saudara ya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan di sini kebenaran lebih tinggi dari kenyataan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan engkau disembuhkan. Ya, saudara percaya? Oleh bilur-bilur Tuhan kita disembuhkan. Jadi saudara yang maaf bicara, yang sedang sakit, yang sedang punya masalah, katakan dengan bilur Tuhan punya kuasa, saya pasti disembuhkan. Kenapa? Karena di sini dikatakan sekali lagi, saudara, kebenaran lebih tinggi dari kenyataan. Ya, saudara kalau punya penyakit dibawa ke laboratorium nggak salah, pemeriksaan itu nggak salah. Tetapi tadi saya katakan apa kata gejala penyakit, apa kata firman Tuhan, dan apa kata diri Anda sendiri. Jadi saudara dalam menjalankan hidup ini, kalau saudara ingin mempraktikkan iman menjadi kenyataan, tadi apa, saudara? Kita harus punya penglihatan iman. Ya, yang pertama kita harus punya penglihatan iman kalau iman kita ingin menjadi kenyataan. Yang kedua, mempunyai perkataan iman. Ya. Karena apa, saudara? Kalau kita punya perkataan iman yang baik, maka hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, perbuatan iman. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan di situ, Ibrani 11 ayat 7 dikatakan Nuh berkarya, saudara ya. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 7 di situ dikatakan maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu menyiapkan batra, ya, mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, di sini dikatakan perbuatan iman. Maksudnya apa, saudara? Kita harus berkarya, ya. Ketika Nuh dipesan oleh Tuhan
bahwa akan terjadi nanti badai besar saudara ya. Makanya Tuhan menyuruh Nuh berkarya membuat batra saudara ya. Makanya Nuh membuat batra, dia artinya apa? Dia berkarya saudara. Dia bertindak. Yang tadi saya katakan dia melangkah dengan iman. Dia membuat saudara batra itu saudara ya. Sampai batra itu dibuat yang saya pernah baca saudara, batra itu dibuat sekian tahun. Ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 30 tahun. Belum tahu kebenaran pasti saudara. Yang jelas batra itu dibuat bertahun-tahun saudara. Kenapa? Karena batra itu sangat besar sekali saudara ya, luar biasa. Dan yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana sih kok dengan batra sebesar itu kok bisa Nuh menyuruh binatang-binatang itu masuk? Gitu ya. Nuh itu bisa menyuruh binatang-binatang masuk dengan sendirinya. Dan ini yang perlu saudara ketahui saudara ya. Sebenarnya Nuh mungkin nggak pasang pengumuman, halo para binatang, hari Minggu batra Nuh sudah dibuka pintunya, silakan masuk. Nggak mungkin seperti itu, ya saudara ya. Nah, saya juga kadang berpikir, kok bisa ya semua binatang masuk? Ternyata apa saudara? Binatang itu disuruh masuk oleh Tuhan yang menggerakkan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh, nggak mungkin binatang itu bisa masuk saudara. Siapa yang bisa berbicara dengan binatang saudara? Selain Tuhan sang pencipta saudara ya, yang menyuruh menggerakkannya. Dalam ini maksudnya apa saudara? Kenapa? Maksudnya apa? Karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu saudara, ketika saudara melakukan sesuatu yang belum saudara rasakan, saudara jangan bingung. Mungkin banyak orang yang usaha saudara ya, kok usaha saya begini-gini saja ya. Kok tidak pernah maju-maju? Saudara jangan ragu dan jangan bimbang. Saudara terus berkarya aja untuk Tuhan. Maka Tuhan akan menyuruh berkat-berkat itu datang kepada saudara. Sama saudara ketika Nabi Nuh membuat batra. Nabi Nuh membuat batra itu tidak ada yang bisa memanggil binatang saudara. Tetapi Tuhan mampu menyuruh binatang itu masuk ke dalam batra satu persatu. Sepasang. Nuh hanya menyortir saudara ya. 7 yang haram, 7 yang halal dan 7 yang haram dan 1 yang halal saudara ya. Suruh masuk ke batra itu saudara. Nuh hanya menyortir saja. Mereka tidak kerja berat, tidak pusing saudara ya. Makanya kita sebagai anak Tuhan saudara tidak perlu ragu. Kenapa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka berkat itu akan dicurahkan kepada kita, akan disuruh oleh berkat-berkat Tuhan itu untuk kita. Seringkali kita mengalami banyak hal-hal yang luar biasa mungkin tidak terasa oleh kita, seperti berkat kesembuhan, berkat ekonomi, berkat kedamaian, berkat kesejahteraan, berkat kebaikan, ya, berkat keluarga yang harmonis. Seringkali kita tidak pernah merasakan hal itu. Mungkin ada beberapa orang yang tidak merasakan itu saudara. Kenapa? Mungkin mereka tidak melakukan perbuatan iman, ya, perkataan iman atau perbuatan iman yang dilakukan seperti Nabi Nuh. Oleh karena itu saudara, kita sebagai anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan iman agar berkat-berkat itu bisa tercurah dalam hidup kita saudara. Dan kalau kita berbicara soal batra saudara, kalau kita berbicara soal batra, ada satu hal yang menarik ya. Menariknya apa saudara? Coba saudara, saya ingin tanya kepada saudara, kira-kira apa yang gak ada di batra? Halo, ada orang di sini? Kira-kira apa yang gak ada di batra saudara? Bingung kan ya? Saya kasih tahu saudara ya. Yang gak ada di batra kemudinya. Saudara baca dari Alkitab di Kejadian Wahyu, Tuhan gak bilang, hei Nuh, nanti kau bikin setirnya ya. Kemudian gak ada saudara ya. Tuhan cuma bilang, buatlah batra. Nah, bayangkan saudara ya, kalau kita melihat, kalau boleh dikatakan, digambarkan saudara, ada hamba Tuhan yang mengatakan ini sebenarnya bukan batra, tapi satu kotak saudara ya. Kenapa dikatakan satu kotak? Tentunya kalau batra itu kan boleh katakan perahu, pasti ada kemudinya. Tapi ini seperti kotak saudara. Bayangkan ketika angin, badai mengombang-ambingkan batra itu, kemana arahnya mereka tidak tahu saudara. Bayangkan kalau batra itu misalnya sedang menuju pohon yang besar,
ingin dihajar. Kalau Nuh pegang kemudi, saya rasa nggak akan selamat. Udah ada pohon banyak di depan, kiri kanan kiri kanan gitu. Ini ya kayak orang baris kiri kanan saudara. Kenapa? Saya yakin nggak akan selamat. Kenapa? Oleh karena itu bahtera Nuh, Tuhan tidak menyuruh Nuh itu untuk membuat kemudinya. Maksudnya apa? Tuhan ingin Allah yang mengemudikan sendiri bahtera itu. Sehingga saudara lihat pada akhirnya bahtera itu ya mendarat dengan baik, walaupun yang kita tahu semua saudara ya, di Gunung Ararat saudara ya. Nah, bayangkan saudara, kalau Nabi Nuh pada saat itu yang mengemudikan, saya sangat yakin nggak akan selamat, akan hancur bahtera itu. Makanya Allah tidak mengatakan kepada Nabi Nuh, ayo buat setirnya. Nah, sama saudara dengan hidup kita. Kalau kita hidup kita serahkan pada Tuhan, kita jangan mengemudikan. Biar Tuhan yang mengemudikan hidup kita. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Banyak anak Tuhan salah melangkah, salah bertindak sehingga mereka jatuh, saudara ya. Banyak anak Tuhan mengikuti nafsunya, mengikuti maunya sehingga mereka terlilit ya dengan hutang, terlilit dengan macam-macam perkara, saudara. Ini yang Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena kita tidak menyerahkan kemudi kita, hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya menyampaikan kepada Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ayo bagaimana kita menyatakan iman kita supaya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi apa saudara? Penglihatan iman. Yang kedua, perkataan iman. Yang ketiga, perbuatan iman saudara ya. Kalau saudara bisa melakukan ini saudara ya, dan menyerahkan kemudi Anda kepada Tuhan, saya percaya apapun yang Bapak Ibu saudara lakukan nggak mungkin nggak berhasil. Kenapa? Karena saya sudah merasakannya ya. Karena saya sudah merasakannya, saya sekarang ya walaupun saya belum sempurna, tapi saya belajar terus saudara untuk percaya kepada Tuhan. Yang saya lagi tingkatkan sekarang ini saudara, jujur aja saya katakan, saya untuk tidak mengeluh. Saya tidak akan pernah mau mengeluh sama Tuhan. Dan saya nggak pernah mau merasa takut, khawatir, saudara ya. Salah satu contoh singkat kesaksian saya saudara ya. Saya ini usahanya es. Mas Yoni tahu saudara ya. Pak Yoni tahu saya usahanya es batu kristal saudara ya. Saya setiap tahun, mungkin Bapak Ibu tahu, pasti ada musim hujan ya. Pasti ada musim hujan. Nah, musim hujan itu kalau buat saya itu musuhnya saya. Itu musuh saya udah. Ketika musim hujan deras, oh Tuhan, musuhku datang. Musuh saya datang. Tapi apa saudara yang saya lakukan? Tuhan tolong. Saya percaya anak Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dan saya menyerahkan kemudi usaha saya kepada Tuhan. Tuhan kemudikan usaha saya. Dan saya tidak akan pernah mengeluh. Tapi puji Tuhan saudara, tahun-tahun kemarin hujan sederas apapun, bahkan gak berhenti-berhenti, siang malam hujan. Jujur saudara, tiap hari saya ada orderan terus. Bahkan kadang-kadang orderan saya habis, kekurangan, saya harus ngambil lagi ke pabrik. Dan itu saya alamin. Dan ini saudara lihat, nyata sekali pertolongan Tuhan ya. Jadi kalau saudara melakukan apa yang Tuhan mau, menyerahkan kemudi saudara kepada Tuhan, percaya ya, tidak akan pernah gagal. Tangan Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong saudara. Kalau saudara berserah kepada Tuhan, makanya lakukan tadi perkataan iman, penglihatan iman, perkataan iman, dan perbuatan iman. Ya, itu yang saudara harus tingkatkan supaya iman menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati. Berikan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Yongki. Biarlah itu boleh menguatkan iman kami kepada Engkau, untuk kami sungguh-sungguh memiliki iman yang besar dalam hidup kami Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami rindukan, setiap apa yang kami impikan boleh menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Yongki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati usahanya, berkati beliau di dalam melayani Engkau di GBI Sentro Tuhan. Terima kasih, berkati juga keluarganya ya Bapak. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan juga akan memberkati. Sebentar Tuhan kami akan berikan persembahan
Kuduskan, sucikan kami, biarlah setiap persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Engkau, menjadi persembahan yang berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati kami semua, jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk Pak Yongki untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Oleh itu boleh menguatkan iman kita semua. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita pujikan beres kabeh. Di tempat ini ada doa jam 6 sore biar kita mau mendoakan setiap kerinduan kita, terlebih Natal yang akan diadakan di tempat ini tanggal 21 Desember hari Sabtu jam 4 sore ya. Biarlah setiap dana yang kita butuhkan Tuhan boleh sediakan. Kita mau doakan juga cuacanya, juga undangannya, juga pembicaranya ya. Yang mau memberikan persembahan untuk Natal silakan serahkan kepada Ibu Didit ya. Yang kita butuhkan itu 10 juta. Saat ini ya sudah terkumpul 2 juta ya Bu ya. Iya, 2 juta. Monggo yang mau menyumbang untuk Natal silakan kepada Ibu Didit. Hari Minggu kembali kita akan bertemu untuk beribadah bersama-sama jam 6 pagi, dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 6:30 pagi. Demikian pengumuman. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Shalom Shalom, damai Allah. Shalom Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom Shalom, damai
kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, buat jamahan-Mu untuk setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami percaya saat kami memperkatakan iman dan perbuatan iman, maka segala sesuatu akan terjadi atas hidup kami. Karena Engkau tidak pernah salah untuk memberkati setiap anak-anak-Mu yang senantiasa berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini, baik tim PAW, musik, LCD, baik kolektan, terlebih hamba-Mu yang sudah melayani firman, Engkau berkati. Tim yang datang dari Sidoarjo juga Engkau berkati. Apapun yang menjadi usaha beliau sekalanya, Tuhan akan campur tangan. Berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang Tuhan karena sakit, Engkau akan lawat mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk Pak Agus Tuhan. Biarlah segala sakit penyakit, kalau Pak Agus memperkatakan dengan iman mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, maka itu akan sembuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit yang derita di dalam paru-parunya, kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil saat Pak Agus percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para lansia yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pun juga akan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan Engkau. Baik pertolongan Tuhan, membutuhkan pertolongan ekonomi, baik pendidikan, rumah tangga, keuangan, apapun yang dibutuhkan, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Sebentar anak-anak mau pulang, Tuhan lindungi sertai, baik yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4. Tuhan tolong kami segalanya, tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Bagi yang akan kembali ke Sidoarjo, Tuhan pun juga akan pimpin, tibakan di rumah dengan keadaan selamat. Jauhkan dari segala rintangan apapun juga Tuhan. Terima kasih. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan tolong, biarlah Engkau memberkati Pak Jokowi, wakilnya Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, baik DPR, MPR. Tuhan berikan roh takut akan Engkau. Beliau memimpin bangsa ini bukan mementingkan untuk dirinya sendiri, tapi untuk rakyat yang banyak membutuhkan pertolongan. Terima kasih TNI Polri, Tuhan tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Terima kasih Bapak, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati kita dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai, sukacita atas pribadi kami dan rumah tangga kami masing-masing. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Kita akan foto bersama.